Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah manfa'na bima 'allamtana. Oke, sekarang bab baru ya. Kita pembahasan al-maqsuru wal manqusu wal mamdudu. Al-maqsur wal manqus wal mamdud. Ini pembahasan tentang apa? Nah, ada yang udah belajar jadi? Apa nih? Pembahasan tentang apa? Maafkan. Data kecil-kecil tuh. Kecil. Ustaz, maksur wal manqus wal mamdud. Yang itu loh, akhirannya tadi. Iya, betul. Akhiran. Jadi eh sekarang kita akan membahas kata ditinjau dari huruf akhirnya ya, huruf akhirnya. Jadi ada al-maqsur, ada al-manqus, dan ada al-mamdud ya. Jadi ada apa namanya? Ada tiga macam jenis kata yang ditinjau dari huruf akhirnya. Al-maqsur, manqus, dan mamdud. Dan semuanya sama-sama bentuknya siganya siga maf'ul ya, isim maf'ul. Baik, kita baca dulu. Saya membaca nih maksurnya nih. Eva apa saya? Eva tadi Mau belum baca. saya membaca. Atau Bu Dewi barangkali yang sudah bergabung. Teteh Sandra Oh, lagi barangkali kurang puas dan baca lagi. boleh salah Ustaz kalau nggak ada yang mau. Ya udah boleh. Silakan Ibu. Al-maksuru wal mankusu wal mamdudu. Ta'riful maksuri. Al-maksuru huwa ismul mu'rabu alladhi al, fi akhirih alifun lazimatun mislu al-huda al-mustafa al-fata wa wa yukhraju Wa bilismi yakhruju. wa yakhruju wa yakhruju bilismi mislu da'a wa ila wa bil mu'rabi mislu ana wa hadha wa wa yal wa wa bil Ustaz biluzumi ya Wa biluzumil. wa biluzumil alifi mislu qaulika ra'aitu ra'aitu aba zaidin alaysa wahidun min hadhil asya'i maqsuran. Maksur, manqus, dan mamdud. Takrif maksur. Pengertian maksur. Al-maksur adalah isim rob yang di akhirnya adalah alif lazimah. Misalnya Huda, Mustafa, Al-Fatah. Dan mengeluarkan Ustaz, yakhruju. Dan Dan keluar. keluar dengan isim apa? Dengan isim misalnya da'a wa ilah. Wabil murad dan dengan mu'rob ya Ustaz. Hmm. Maksudnya apa sih itu isim terus mu'rob itu kan bisa di i'rab ya. Misalnya Begini. IU itu ya. Saya jelasin ya. Ternyata ini pembahasan isim ya. Jadi gini, ta'riful maqsuri, isim maqsur. Nah, apa sih isim maqsur? Nah, ini definisi nih. Huwa lismul mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimatun. Adalah isim mu'rab yang akhir adalah alif lazimah. Dari definisi ini berarti sesuatu disebut dengan maksur
apabila terpenuhi 3 syarat. Mahwal awwalu, apa yang pertama? Yang pertama adalah alismu. Jadi ini berarti dengan definisi alismu maka keluar yang namanya selain isim seperti da'a wa da'ila gitu. Wa yakhruju bil ismi. Maka keluar kata da'a dan ila ya dengan definisi isim gitu maksudnya. Berarti fi'il dan harf Oh, nggak masuk di sini, nggak masuk pembahasan maksur. Begitu ya. Ustaz. Hmm. Ini syarat yang pertama. Terus yang kedua al-mu'rabu berarti mu'rab. Maka wabil mu'rabi maka dengan definisi mu'rab keluar kata ana wahada. Ya ana wahada. Ana meskipun isim tapi dia mabni, maka nggak masuk pembahasan isim maksur, maka dia keluar dari pembahasan maksur. Ya. Jadi tidak sebatas isim, tapi juga harus mu'rab, nggak bisa mabni. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga adalah alladzi fi akhirihi alifun lazimatun. Yang dimana akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah itu apa? Lazimah tuh memang betul-betul alif yang memang lazimah. Lazimah tuh yang wajib ya, memang ada gitu. Lawannya aridoh gitu ya. Maka setiap kata yang dia ujungnya alif tapi alif yang aridoh maka bukan termasuk alif lazimah seperti ini wabiluzumil alifi maka dengan luzumnya alif seperti roa itu aba zaidin. Aba di sini kan ujungnya alif ya. Iya. Tapi apakah termasuk isim maksur? Nah, coba kita lihat isim ya mu'rab ya tapi alifnya tidak lazimah. Melainkan alifnya itu alif aridoh karena itu tanda i'rab atau tanda nasab dari al asmaul khamsah Masuk. kan gitu. Ya, Iya. gitu. Nah, maka falaisa wahidun min hadil asya'i maqsuran. Maka semuanya ini da'a, ila, ana, hada, aba dan seterusnya itu bukan termasuk isim maksur. Nah, ini 3 definisi yang harus kita perhatikan. Jadi pertama dia harus isim, yang kedua harus mu'rab, yang ketiga akhirnya harus alif lazimah. Seperti al-huda, memang alifnya itu lazimah dia, bukan aridoh, bukan. Gitu ya. Dalam pembahasan tahsin betul nggak? Itu Sandra tuh. Yang apa? Mat lazim sama adid. Adid bener nggak? Lawannya beda atau beda? Apa tadi? Apa Lawan beda? dari lazim itu. Iya, aridoh. Adid itu benar ya, Tayyib. Barakallahu fiik. Itu berarti kata Yakub di situ tuh maksudnya dikecualikan kali ya? Iya, maksudnya maka keluar dari definisi ini Oh. setiap yaitu kata da'a dan ila gitu maksudnya. Dengan definisi isim gitu maksudnya. Ya. Atau Iya. bahasa apa kita pengecualian ini bisa gitu. Ya. Ini sering banget dijadikan sebagai pembahasan definisi ta'rif tuh sering begini nih, wa yakhruju bil ismi. Maka dengan kata isim maka keluar kata fiil dan harf misalnya gitu, ya. Enggaknya itu keluar itu maksudnya termasuk gitu. Oh, enggak. Dia Iya, dia Kak keluar Buhima. berarti enggak masuk ke pembahasan ini gitu maksudnya ya. Jadi selebihnya itu biasanya syaratnya dalam definisinya begitu ya. Oke, jadi insya Allah jelas ya. Jadi isim mu'rob yang belakangnya alif lazimah begitu. Iya. Oke, untuk isim maksud ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada masuk yang kedua, ta'riful manqusi. Siapa yang mau baca? TFO atau masih di jalan ini ya? Silakan. Bu Dewi mau baca nyimak dulu aja. Oke, nyimak. Ya, Nah, berarti mau nggak mau berarti Sandra ini. saya aja. Iya, silakan. Al-manqusu huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun. Itu kayaknya tak ya, bukan ha ya. Betul. Terus? Lazimatun maksurun maqabaha. Dan yang manqus adalah isi mu'rab yang akhirnya ya lazimah yang sukun sebelumnya. Bukan Ada sukun sukun atau sebelumnya. maksurun apa? Kasroh. Sukun sih, Yang astagfirullah. kasroh. Kasroh. Terus? Mislu da'i.
wal hadi wal mustaq mustaqsi apa itu? Al mustaqsi betul. Isim fa'il dari istaqsa. Oh, ya contohnya kata ad-da'i adi wal mustaqsi. Wa yakhruju bil ismi mislu yurdi dan keluar dari isim contohnya kata turdi wa bil mu'rabi mislu alladhi dan yang mu'rab yang contohnya kata alladhi wa bil luzumil ya'i mislu abi fi qaulika marartu bi Abi Bakrin dan yang tetap dengan dia maksudnya nempel dengan dia contohnya kata abi di perkataanmu aku bertemu dengan uh, Abi Bakar wa bi kasri ma qablaha mislu ini apa bacanya? Dhabiyin. Hmm? Dhabiyin. Zabiyin banyak itu kasroh. Iya, dhabiyin. Dhabiyin itu mudhaf ilaih dari mislu. Mislu dhabiyin. Oh, dan yang kasroh sebelumnya contohnya kata zobiyin. Falaisa kullu dzalika manquson dan semuanya itu bukan yang termasuk isim manqus. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Oke, manqus. Sekarang manqus ta'rifu al-manqus. Al-manqusu huwa ismul mu'rabul ladzi akhiru ya'un lazimatun, betul ya. Jadi ini tak tak marbutah bukan, tak bukan hak ya. Oh, jangan baca buku aja, Bu. Itu salah satu nasihat salah satu dosen Libya yang saya ingat sampai sekarang. Pokoknya jangan buku, baca buku aja. Kalau kita anggap ini salah, salah. Jadi isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazim. Yang syaratnya adalah sebelumnya harus kasrah. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 syaratnya, yaitu alismu pertama. Berarti yang selain isim nggak masuk, seperti wayakhruju bil ismi mithlu turudi. Nah, turudi nggak masuk pembahasan maksur, mankus. Kenapa? Karena nggak masuk definisi syarat pertama, yaitu isim. Ya, fiil harus juga nggak bisa, begitu ya. Nah, terus yang kedua adalah al-mu'rabu. Apa al-mu'rabu? Mu'rab ya, berarti pembahasan mabni nggak masuk. Makanya di sini dikeluarkan wabil mu'rabi, maka dengan syarat yang kedua keluar pembahasan alladzi. Jadi kata alladzi nggak masuk ke dalam pembahasan isim manqus ya, meskipun dia isim tapi dia mabni nggak mu'rab, maka keluar dari pembahasan isim manqus. Nah, yang ketiga adanya alladzi akhiruhu yaun lazimatun, di mana akhirnya adalah ya lazimah. Ya sama seperti tadi memang bukan aridoh, maka kata abi itu nggak masuk ya, nggak masuk fi qaulika marotu bi Abi Bakrin, karena ya itu nggak lazimah, dia hanya aridoh saja, dia tanda i'rab atau alamatul jarri fi al asmaul khamsah gitu, nggak masuk ya. Ini syarat yang ketiga. Terus yang keempat, nah harus sebelum ya-nya itu maksurun ma qablaha, harus kasrah sebelumnya. Ada 4 di sini, maka kata dhabiyun, nah dhabiyun ini artinya apa? Apa dhabiyun? Di istana Bogor banyak tuh. Ayo, Kijang Ustaz. Rusak ya. rusak ya. Kijang. Nah, di sini dhabiyun nggak masuk isim manqus. Kenapa? Padahal dia isim iya, mu'rab iya, belakangnya iya. Tapi ternyata sebelumnya bukan kasr, melainkan dia apa? Dia sukun gitu. Falaisa kullu dzalika manqusan. Maka semuanya ini ya, baik itu turbi, alladzi, abi atau dhabiyyin, itu bukan termasuk isi manqus karena tidak memenuhi syaratnya. Jadi harus 4: al-ism, al-mu'rab, alladzi akhiruhu yaun lazimatun, dan maksurun ma qablaha. Ini definisi isim manqus ya, begitu. Oke, ini yang kedua. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut yang ta'riful mamdudi. Ada?
Ada? Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak Belum. ada, nah, boleh dibaca lanjut. Ta'riful mamdudi, silakan. Siapa ibu-ibu? Ayo, udah nggak apa-apa Bu Yuma, ambil aja. Nggak apa-apa. Apa Ustaz? Ta'riful mamdudi. Al-mamdudu huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu hamzatun ba'da alifin zaidatin. Mithlu sahraun wa hamraun ibtidaun wa binaun. Al-mamdud artinya adalah isim mu'rab yang akhirannya adalah hamzah setelah alif tambahan. Setelah ada alif tambahan. Misalnya contohnya sohro, hamro, ibtida, bina. Kelas Ustaz. Baik, jazakallah Bu ya. Nah, terakhir mamdud ya. Apa tuh huwal ismul mu'rabu, isim mu'rab alladzi akhiruhu hamzatun yang akhirnya hamzah. Ba'da alif zaidatin. Ba'da alifin zaidatin. Tapi setelah alif zaidah. Jadi begini. Nah, mamdud tuh begitu. Ya. Hamzah sebelumnya alif zaidah. Terlepas ini hamzanya apakah hamzah asliyah, apakah hamzah munqalibah atau hamzah zaidah juga. Nah, itu terlepas dari itu. Pokoknya mamdud gitu. Nanti pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas, dibedakan. Kesahra, nah, wahamro itu kan hamzanya zaidah. Tapi kalau wabitidaan ini asliyah. Kalau wabinaan ini munqalibah. Munqalibah tuh huruf yang sudah diubah. Asalnya bukan hamzah tapi diubah menjadi hamzah. Ya, ini aslinya binaun itu aslinya binayun gitu ya. Begitu. Terlepas dari itu semua, pokoknya belakangnya hamzah dan sebelumnya itu hamzah zaidah, alif zaidah maksudnya, maka ia termasuk masuk dalam definisi al-mamdud. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada? Nggak ada ya? Oke. Kenapa di sini dibahas ya terkait dengan maksur, manqus dan mamdud? Nah, karena ini nanti akan eh, berbeda nanti kondisinya atau eh, adanya perubahan. Nah, karena kita membahas ilmu sorof, di mana pembahasan tentang perubahan. Jadi setiap kata yang ada perubahan pasti akan dibahas di dalamnya. Nanti akan kita bahas di sini bagaimana cara memusanakannya, menjamakkannya gitu ya. Itu. Kalau kata-kata yang lain yang sahih, yang terakhir itu sahih ya. Ini kan ada tiga ya. Yang pertama itu harusnya ada sahih ya. Sahih akhir. Di mana selain maksud, mankus, mamdud. Seperti kata kitabun gitu. Ini sahih nih. Nah ini kalau dimusanakan, kitabah nih nggak ada masalah, nggak ada problem gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang maksud, mankus, dan mamdud ini ketika dimusanakan itu beda-beda, ada perubahan. Ada yang dihapus, ada yang diubah dan seterusnya. Makanya dijelaskan dulu definisinya. Nanti insya Allah akan kita lanjut bagaimana pembahasan tentang tasniyatul ismi wa jam'ihim gitu nanti insya Allah. Ya ada perubahan-perubahan nanti insya Allah. Dan jamnya pun gimana kalau jama mudzakkar salim, jama muannats salim dan jama taksir gimana nanti ada pembahasannya masing-masing dan ada kaidah-kaidahnya. Dan di sini cuma berapa ya? Cuma 3 halaman aja ya. Kalau di dalam kitab Unwanuz Dzarf itu lebih panjang lagi pembahasannya ya. Kaidahnya pun agak pelik gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Dikit-dikit ya. Tapi insya Allah ini udah masuk ya insya Allah ya. Udah paham insya Allah ya. Kalau kalau nggak Insyaallah ada Ustaz. kita cukupkan sampai sini saja untuk pembahasan kita.
pada ilmu sorof ya. Salah akan kita bahas nanti di pembahasan tasniyatul ismi wa jam'uhu insyaallah taala. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan wallahu a'lamu bissawab.